Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Jaman dari Rayon PMI Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan materi PKD PKVMI Universitas Sultan Agung Tirtayasa ke-8, di mana di sini saya akan menjelaskan yaitu terkait materi yaitu bonus demografi. Nah, dalam hal ini saya izin menjelaskan sedikit yaitu terkait bonus demografi itu sendiri. Nah, dalam materi kali ini mungkin salah satu materi tidak asing lagi gitu bagi kita semua gitu tuh ya, terkait bonus demografi. Nah, namun dalam hal ini kalau kita melihat situasi sekarang, mungkin di luar sana banyak mungkin yang telah mengkaji bonus demografi itu sendiri. Mungkin kalau kita kaitkan sekarang, kita ini tidak tidak menuntut kemungkinan gitu ya, walaupun kita sering membahas terkait bonus demografi itu sendiri, mungkin perlu kita selalu tanamkan gitu, perlu selalu kita ingatkan, perlu kita selalu prioritaskan gitu terkait bonus demografi ini sendiri, karena ini adalah salah satu peran yang perlu kita persiapkan gitu buat menyambutnya ini sendiri gitu tuh, terkait bonus demografi itu. Nah, dalam hal ini mungkin saya akan membahas tidak panjang lebar ya, mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan dalam segi pengertian dulu gitu terkait bonus demografi itu apa sih gitu ya. Nah, bonus demografi itu sendiri suatu kondisi di mana komposisi jumlah penduduk yang berusia produktif lebih besar dibandingkan dengan usia non produktif. Jadi usia yang produktif itu lebih tinggi dibandingkan dengan usia yang tidak produktif. Adapun usia yang produktif itu dalam rentan umur itu dari umur 15 tahun nyampe umur 64 tahun, itu yang bisa dikatakan usia yang produktif. Adapun usia yang tidak produktif itu dari usia, kalau dari tataran atasnya itu mungkin dari 64 ke atas mungkin, kalau yang usia kalau dalam segi bawahnya itu mungkin dari 15 tahun ke bawah itu yang dikatakan usia yang tidak produktif. Nah, mungkin udah jelas ya gitu terkait bonus demografi itu sendiri gitu. Nah, mungkin di sini kita kalau mengaca dari suatu negara-negara lain, mungkin negara lain udah ada gitu yang telah menyambut puncak bonus demografi ini sendiri gitu, yang telah menyambut bonus demografi ini sendiri gitu. Mulai dari negara kayak negara Korea Selatan, Jepang, Singapura. Dari ketiga negara ini yang telah memanfaatkan bonus demografi itu sendiri gitu. Nah, di sini mungkin perlu adanya salah satu upaya dalam menghadapi bonus demografi ini sendiri. Nah, dalam segi upaya di sini saya menyoroti dua yang perlu kita upayakan, yang perlu kita persiapkan dalam menyambut bonus demografi ini sendiri. Pertama yang mungkin perbaikan kualitas pendidikan, yang kedua yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Nah, dari kedua poin ini sangatlah penting gitu dalam upaya peningkatan kedepannya gitu dalam menghadapi atau menyambut bonus demografi. Nah, dalam segi memperluas lapangan pekerjaan,
banyak cara untuk memperluas lapangan pekerjaan gitu. Pertama ya mungkin meningkatkan investasi di dalam negeri. Yang kedua memfasilitasi masyarakat untuk menjadi pengusaha dan menyiapkan sumber daya alam gitu, agar lebih baik gitu. Mungkin itu. Nah, yang selanjutnya yaitu konsekuensi yang terjadi adalah dampak negatif tersebut harus dipukul oleh semua pihak gitu. Baik itu dari kalangan pemerintahan, masyarakat, para pemuda yang harus saling bekerja sama, saling memberikan suatu pandangan terhadap situasi dan kondisi hari ini gitu, ataupun situasi dan kondisi yang ada di suatu negara itu sendiri gitu tuh. Peran penting yaitu adanya di suatu pemerintah gitu tuh. Nah, jika di suatu negara memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, jika tidak di suatu negara itu tidak memiliki sumber daya manusia yang tidak berkualitas, uh, sudah dapat dipastikan dalam menyambut bonus demografi ini, jumlah pengangguran jumlah pengangguran akan meningkat gitu di suatu negara itu sendiri gitu tuh. Baik itu di negara Indonesia ini sendiri ketika SDM sumber daya manusianya itu kurang berkualitas gitu. Seperti yang saya katakan dari awal tadi, yaitu terkait upaya gitu. Di sini yang tadi yang saya katakan ini upaya, yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Nah, itu yang poin utama sebenarnya hari ini. Kalau kita kaitkan hari ini adalah dengan dampak COVID-19 ini, yang dimana cenderung hari ini pendidikan sangat menurun drastis gitu. Dengan pendidikan yang hari ini dilaksanakan dengan secara daring, mungkin hari ini kualitas pendidikan bisa dikatakan rendah gitu. Banyak mahasiswa dan yang lainnya gitu, mungkin dalam segi belajar kurang efektif gitu. Mungkin dalam segi online ya, mungkin mereka kesulitan dengan jaringan, dalam akses penangkapan materi mungkin kurang masuk gitu. Itu menjadi salah satu prioritas utama gitu dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia hari ini gitu, ataupun di suatu negara gitu, ketika terdampak suatu COVID-19 hari ini gitu ya. Mungkin itu dalam segi konsekuensi yang harus dipersiapkan oleh suatu negara, terkhusus negara Indonesia ini sendiri. Setidaknya terdapat 2 tantangan yang dihadapi untuk dapat memetik keuntungan di era bonus demografi pada masa pandemi saat ini. Tantangan jenis perubahan pekerjaan, di mana sebelum pandemi dunia telah mengalami suatu revolusi industri 4.0 gitu ya. Dan dengan adanya pandemi secara otomatis penggunaan teknologi jadi sebuah tuntutan gitu, menjadi sebuah tuntutan dan kebutuhan di masyarakat, yang kemudian mempengaruhi jenis pekerjaan yang ada di masyarakat gitu. Nah, itu poin 1, tantangan yang yang perlu dipersiapkan untuk selalu bisa memetik keuntungan dalam memanfaatkan bonus demografi ini sendiri. Nah, ya tantangan yang kedua mungkin terjadinya migrasi dari kota ke desa. Ini menjadi salah satu tantangan, di mana dalam migrasi dari kota ke desa ini, yang tadinya seorang di salah satu pekerjaan harus turun ke desa kembali, ataupun memang mereka yang tadinya udah beradaptasi dalam dunia pekerjaan, mereka harus pulang ke salah satu desa itu sendiri, ke desa mereka. Secara tidak langsung mereka harus beradaptasi kembali di desa itu sendiri, mungkin mulai dari membiasakan pekerjaan yang ada di desa gitu.
karena di desa itu sendiri mungkin karena adanya dampak pandemi ini mungkin ada aja gitu walaupun dalam segi pandemi tidak tidak menjadi tidak terlalu parah gitu terkait pandemi ini, namun setidaknya banyak memang yang berubah gitu dalam segi perekonomian gitu tuh. Nah, dalam situasi ini mungkin seseorang bisa saja berpotensi di suatu negara, di suatu desa itu sendiri, namun sangatlah sulit gitu tanpa adanya suatu dukungan dari masyarakat, dari pemerintah ataupun arahan dari pemerintah gitu, kebijakan dan lain sebagainya itu tuh. Nah, itu mungkin untuk tetap dapat memanfaatkan peluang di era bonus demografi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, mulai dari sumber daya manusia produktif, penguasaan teknologi, potensi pedesaan, terus dan kelembagaan sosial gitu tuh. Untuk meningkatkan suatu kualitas sumber daya manusia tidak hanya di perkotaan namun juga di pedesaan dapat dilakukan gitu melalui pelatihan guna meningkatkan skill ataupun kemampuan dalam mencari pekerjaan. Nah, terus meningkatkan kualitas pendidikan di bidang kejuruan gitu, seperti teknologi informasi, otomotif, membuka lapangan pekerjaan baru guna menyerap itu tenaga kerja baru di setiap tempat kerja mereka gitu tuh. Nah, selanjutnya mungkin di sini proyeksi gitu ya, proyeksi terakhir gitu, puncak bonus demografi ini sendiri gitu tuh di Indonesia, di mana akan dicapai antara antara rentang tahun 2025 sampai 2035, atau ketika jumlah penduduk usia produktif di Indonesia ada di angka 70% gitu dari total jumlah penduduk gitu tuh. Ya mungkin itu gitu terkait penjelasan dari saya gitu terkait bonus demografi ini sendiri gitu. Adapun dalam segi penyampaian dari saya ada sedikit kekurangan atau penyampaian ada salah, saya mohon maaf gitu. Mungkin itu yang saya dapat pahami gitu terkait bonus demografi ini sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.